Selamat sore pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Stevianitan yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Informasi pertama pemirsa, kemacetan kembali terjadi di Jakarta usai Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran. Kemacetan ini kembali terjadi seiring aktivitas perkantoran hingga sekolah sudah mulai berjalan normal. Arus lalu lintas di ibu kota kembali padat. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 hanya mampu melaju di kecepatan minimal. Kondisi ini mulai dikeluhkan para warga yang kembali beraktivitas. Salah satu titik kemacetan terjadi dari arah Senen menuju Salemba pada sore hari ini. Melihat kondisi tersebut, warga yang sedang menuju arah pulang pun pasti memakan waktu lebih lama dari biasanya. Memasuki hari pertama usai libur lebaran dan memasuki hari pertama kembali yang masuk kerja oleh para pekerja dan memasuki hari pertama untuk kembali bersekolah oleh para siswa dan siswi, Jakarta kembali macet. Seperti yang bisa kita lihat di belakang saya ini ya pemirsa, arus ruas jalan dari arah Bundaran HI menuju Senayan kembali dihadapi dengan kemacetan yang padat, ramai, tetapi masih bisa berjalan dengan lancar. Apalagi yang bisa kita lihat di belakang saya ini pemirsa, banyak sekali kendaraan transportasi, mau baik transportasi publik maupun transportasi pribadi seperti motor, mobil, ojek online, Transjakarta, dan lain-lainnya. Arus ruas jalan ini mulai terjadi kemacetan dari sekitar jam 3 sore. Sampai sekarang ini pun masih terpantau macet. Dikarenakan di jam 3 sore ini adalah jam-jam yang rawan sekali untuk para pekerja untuk kembali ke rumahnya. Dan arus jalan ini tuh sangat cocok untuk dilewati oleh para pekerja jika rumah mereka ada di sekitaran Jakarta Pusat. Karena ini adalah satu-satunya jalan yang bisa dilewati oleh mereka. Maka tak heran jalan ini adalah jalan yang paling amat sangat diminati sehingga menimbulkan kemacetan pemirsa. Lagi pula ya, di daerah sekitar Bundaran HI hingga Plaza Semanggi ini ya, banyak sekali gedung-gedung perkantoran. Maka tak heran jumlah populasi pekerja di sini amat sangat banyak pemirsa. Apalagi libur lebaran telah usai, maka para pekerja sudah berbondong-bondong kembali lagi ke Jakarta untuk memulai rutinitas mereka seperti biasa, yaitu kembali untuk bekerja. Maka jalan ini sudah dipenuhi oleh para pekerja yang hendak pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Di beberapa titik seperti di bawah jembatan, di perluasan jalan di sebelah sana, itu adalah titik-titik yang rawan sekali akan macet karena di bawah jembatan terdapat perluasan jalan, perempatan jalan yang bisa jalannya ke arah mana saja, maka itu adalah sumber kemacetan yang paling utama. Sedangkan di sebelah sana adalah banyak sekali orang yang telah menunggu Transjakarta dan menunggu ojek online sehingga kemacetan itu sudah terjadi. Lalu pemirsa, menurut pantauan kami, menurut para polisi yang telah kami investigasikan, bahwa kemacetan ini telah meningkat 80% setelah usai libur lebaran ini pemirsa. Jadi peningkatannya sangat-sangat drastis ya pemirsa dibandingkan peningkatan pada tahun lalu. Dikarenakan para pemudik yang mudik tahun ini mungkin lebih banyak frekuensinya dibandingkan tahun lalu pemirsa. Nah, para pemirsa yang ada di rumah, Transjakarta bahwa transportasi publik sudah kembali beroperasi seperti sedia kala. Tetapi jumlahnya belum mencapai tahap maksimal pemirsa. Tetapi penumpang di dalamnya sudah amat sangat ramai pemirsa. Bisa kita lihat di sebelah sana itu kan ada halte busway ya pemirsa ya. Di sana sudah mulai ramai akan warga Jakarta pemirsa, tetapi sumber daya dari busway-nya itu masih belum mencukupi pemirsa. Jadi terdapat kemacetan pemirsa ini di rumah. Jadi para pemirsa, jika para pemirsa ingin berjalan-jalan, harap perhatikan waktunya ya pemirsa ya. Jangan berjalan-jalan pada pagi hari sekitar jam 7 karena itu jam rawan akan orang untuk pergi bekerja, dan sekitar jam 3 sampai jam 4 sore karena itu rawan akan macet pemirsa. Saya alih kembali ke studio. Ya, sudah terlihat memang jalanan kembali padat lagi dibandingkan pada saat libur lebaran yang jalanannya terasa lenggang.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, usai viralnya kritikan TikToker Lampung bernama Bima Yudo, kini Provinsi Lampung menjadi sorotan publik. Pasca viral flexing atau pamer harta yang memperlihatkan koleksi barang-barang mewah dan kehidupannya yang mewah di media sosial. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, dipanggil KPK pada hari Senin ini. Namun, panggilan ini merupakan penjadwalan ulang yang dilakukan oleh Reihana kepada KPK karena tidak dapat memenuhi panggilan di Jumat lalu. Ia diminta untuk memberikan klarifikasi terkait laporan harta kekayaan yang dinilai KPK tidak wajar. Ya, bisa kita lihat langsung dari agenda pemeriksaan hari ini, sudah ada rekan kita, Alexandro. Ya, selamat siang, Alex. Ini apakah Kadinkes Lampung Reihana sudah tiba di depan gedung KPK? Dan bisa Anda ceritakan ke kami apa agenda pemeriksaan hari ini? Dan juga berapa nilai kekayaan yang dimiliki oleh Reihana yang dilaporkan kepada KPK? Serta apa-apa saja harta yang akan diperiksa oleh KPK? Ya, saya melaporkan dari depan gedung KPK. Kepala Dinas Kadinkes Provinsi Lampung tiba pada pukul 8 pagi hari ini. Kadinkes dijadwalkan untuk menjalani klarifikasi LHKPN. Tadi ia disebutkan datang sendirian menuju arah lobi gedung KPK dari arah kantin. Ia mengenakan setelan baju berwarna putih, kerudung putih, dan rok berwarna hitam, dan ia juga membawa tas berwarna putih. Dan juga hari ini Reihana akan melakukan pemeriksaan dan klarifikasi yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dimilikinya oleh tim LKHPN KPK. Belum disebutkan apa saja yang akan dipertanyakan oleh KPK kepada Reihana, namun KPK menjelaskan akan memeriksa keseluruhan terkait harta kekayaan yang Reihana punya. Namun memang pertemuan ini adalah penjadwalan ulang yang seharusnya 5 Mei minggu lalu, namun dikarenakan Presiden Joko Widodo ke Lampung untuk memeriksa jalanan Lampung, jadi Reihana harus menemani Joko Widodo selama Jokowi ada di Lampung. Dan hari ini penjadwalan ulang untuk menjalani pemeriksaan dan klarifikasi yang sudah berjalan 2-3 jam. Dan banyak yang menanyakan berapa jumlah harta kekayaan yang Reihana miliki sekarang ini. Yang dilaporkan oleh KPK menurut catatan LHKPN senilai 2,7 miliar yang berupa tanah, harta bangunan, kas, harta bergerak, dan juga kendaraan bermesin. Hartanya didominasi oleh kepemilikan 4 properti yang senilai 1,9 miliar, kendaraan bermesin atau 3 mobil seharga 450 juta, kemudian harta bergerak lainnya senilai 6,7 juta, dan uang kas senilai 300 juta. KPK juga sudah memeriksa catatan dari LHKPN, tabungan rekening bank, dan juga sertifikat tanah. Bahwa memang yang dilaporkan oleh Reihana ke KPK lebih sedikit atau tidak cocok karena profil dia sekarang yaitu Kadinkes Lampung. Namun belum diketahui berapa besarnya yang tidak sesuai atau tidak cocokan atau yang berbeda yang diketahui KPK karena masih melakukan penyelidikan terhadap Reihana, terhadap harta kekayaan yang dimiliki Reihana. Namun selain Reihana, Bupati Bolaang Monggodo Utara Depri Pontov juga ikut dipanggil oleh KPK. Mereka berdua dipanggil dan harus membawa bukti bahwa mereka memiliki surat keterangan pemilik usaha di luar jabatannya. Kami masih akan menunggu kabar dari KPK apakah sesuai atau ketidaksesuaian antara harta mereka dengan jabatan mereka sekarang. Jika memang mereka sesuai, itu tidak akan menjadi masalah di kedepannya nanti. Stevi. Baik, terima kasih Alexandro yang sudah melaporkan langsung dari depan gedung KPK. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, karena selanjutnya akan ada berita tentang olahraga setelah yang satu ini. Saya Stevianitan, pamit undur diri. Sampai jumpa di seputar info selanjutnya.
pemirsa, hariku hari ini akan membawakan berita bahagia yang datang dari timnas voli putra kita yang memenangkan medali emas pada ajang acara SEA Games 2023. Laga timnas voli Indonesia vs Kamboja telah diadakan di Olympic Indoor Stadium Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 8 Mei hari Senin 2023. Situasi pertama awalnya sempat tegang karena Kamboja berhasil memangkas jarak menjadi 2 poin. Tetapi Indonesia tetap unggul dan mendominasi. Pada akhirnya skor menjadi 25-21 pada set pertama. Pada set kedua, Indonesia mendominasi. Farhan CS unggul jauh 9 dan 0. Tetapi Kamboja akhirnya mendapatkan poin pertama. Tapi sayang sekali, Indonesia tetap mendominasi dan mengejar lagi 1 poin dan menjadi 10-1. Pada akhirnya Indonesia menutup dan memenangkan set kedua dengan poin 25-10. Pada awal set ketiga, pertandingan berjalan cukup ketat dan Indonesia unggul tipis. Tapi berkas smash bertubi-tubi dari Rifa Nurmilky dan Farhan membuat Indo mampu memimpin menjadi 10-5. Indonesia mempercepat tempo, melancarkan serangan demi serangan, hingga akhirnya dapat merebut medali emas dan menutup set ketiga dengan skor 25-11. Wah, keren sekali bukan? Dengan kemenangan ketiga ini, Indonesia sudah memenangkan 3 kali berturut-turut medali emas dalam ajang SEA Games. Selesai pengalungan medali emas, para penonton yang ada di atas langsung turun dan mengerubungi timnas voli Indonesia, terutama fans wanita. Tidak ada yang tahu ya apa alasannya. Mungkinkah karena permainan timnas voli Indonesia tadi begitu keren? Wah, tidak ada yang tahu. Tapi jawab anggota timnas voli Indonesia, wah kita sih terima-terima aja ya, welcome aja. Siapa tahu kan bisa menambah pendukung kita kan. Itu adalah yang disampaikan oleh Fahri. Dan juga Fahri mempersembahkan medali emasnya kepada istrinya yang tercinta. Wah, so sweet sekali. Aku pun tersentuh mendengarnya.